Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di SAF. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Tapi David percaya, apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri terlebih dahulu. Mungkin ada yang di kasur, ada yang di kamar, ada di ruang tamu. Tapi mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan Allah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, Tuhan. Engkau sungguh-sungguh bekerja Tuhan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Ini tubuh dan jiwa dan roh kami, Tuhan. Sebentar kami mau fokus dan hanya untuk Engkau, Tuhan. Selidiki hati kami, Tuhan. Siapkan hati kami, Tuhan, membantu, Tuhan. Agar melalui roh-Mu, Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus.
sedikit sharing dari minggu lalu, di mana David mau encourage lagi, mengingatkan lagi bahwa benar Tuhan datang ke dunia ini secara cuma-cuma. Tapi akan lebih benar jika kita, orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah jauh, sudah mengenal Tuhan lama, bukan hanya menerima itu secara cuma-cuma guys, tapi melalui apa yang kita berbuat, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Marilah kita semua benar-benar dengan tubuh, jiwa, raga kita semua, mari kita siapkan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, karena kita mau memberikan bukti bahwa kita di dunia ini gak cuma mau cuma-cuma, tapi kayak mau meninggikan nama Tuhan lagi, mau menjadi alat untuk Tuhan, sebagai alat Tuhan, berjana untuk Tuhan. David harap dalam pandemi ini kita mari benar-benar kembali lagi dekat dengan Tuhan. Mungkin apa yang kita lakukan sudah mengecewakan, mari kita minta maaf, minta ampun, dan kita benar-benar melalui pandemi ini kayak jadikan titik balik guys, titik balik. Kita mau lebih sempurna lagi seperti yang Tuhan mau. Oke, mari kita siapkan hati, just worship God. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Mari kita masih dalam keadaan berdiri menyembah Allah. Siapkan hati sebelum menerima firman. Just worship God.
Jelas ya Tuhan, kalau Tuhan berikan kepada kami kesempatan istimewa dengan Tuhan mempercayakan kesempatan, mempercayakan pekerjaan, mempercayakan sumber-sumber yang baik. Kami tahu ya Tuhan, itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk dipakai untuk membawa banyak orang mengenal Engkau, karena untuk itulah Engkau hadir di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, berbicara kepada hamba-Mu dan berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu tidak berubah. Keadaan bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau siap memberkati kami dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih tim worship yang sudah menolong kita semuanya di dalam keadaan yang serba tidak pasti seperti ini, tetapi kami berusaha sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus untuk terus melayani. Saya bersyukur sekali lagi buat jemaat Tuhan, buat para pengerja yang dengan setia untuk terus memberikan layanan online seperti ini. Dan saya mengucap syukur buat orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berdedikasi untuk belajar memberi yang terbaik, saudara-saudara. Dan kadang-kadang di dalam keadaan seperti ini, hal-hal yang baru itu muncul, saudara-saudara. Sebelumnya kami tidak pernah melakukan pelayanan online, melakukan rekaman video, dan melakukan hal-hal yang lain, editing. Tetapi kami di-push, kami didorong oleh Tuhan. Kadang-kadang kami merasa kalau musik semua lengkap, itu luar biasa, itu baik. Tetapi ada situasi tertentu di mana kami dengan pemain musik yang terbatas, tetapi kita tetap belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengucap syukur untuk itu dan saya berterima kasih buat jemaat Tuhan yang melakukan yang terbaik. Mungkin juga ada di antara saudara yang gerejanya tidak ada yang bisa membantu untuk editing, tidak ada yang bisa membantu untuk bisa melakukan pelayanan online. Saudara-saudara tetap dukung gembala saudara-saudara, saudara tetap mendukung gereja saudara-saudara dengan melakukan yang saudara bisa lakukan. Karena saya yakin bahwa krisis itu ada, itu seperti sebuah ujian kalau firman Tuhan mengatakan. Jadi ada ketika itu ujian, maka harus kita semua mempersiapkan untuk semua kita bisa lulus ujian. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan welcome to SAM House of Restoration Surabaya. Kami senang bisa bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam kesempatan yang luar biasa hari Minggu pagi ini. Kita kembali kepada seri The Mighty Savior, Juru Selamat yang Perkasa, dan kita masuk
pada topik yang ketiga, dipikul, tertikam, dan sembuh. Saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan melalui 3 kata ini, saya mau kembali dulu menarik saudara-saudara, karena berbicara tentang krisis. Semua orang saat ini sedang mengalami kesusahan. Walaupun tidak merata kesusahannya, ada orang-orang yang benar-benar susah saat ini. Mereka hari-hari harus mengambil resiko karena mereka bekerja, mereka harus keluar untuk cari uang. Ada juga yang kesusahan oleh karena mungkin punya pabrik, punya perusahaan, macam-macam. Kadar kesusahannya berbeda-beda, tetapi kita sepakat bahwa krisis ini memiliki dampak kepada semua lapisan, semua orang, saudara-saudara. Tapi kita lihat dulu cara Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, Yesus itu seringkali membawa para murid ke berbagai macam krisis. Dan kemudian Yesus membiarkan mereka, kadang-kadang Yesus membiarkan mereka, atau kadang-kadang Yesus bertanya dan meminta respon mereka, saudara-saudara. Nah, ini menarik sekali. Yesus pernah membawa mereka kepada satu krisis tanpa murid-murid sadari. Ketika hari mulai sore, tiba-tiba waktu 5.000 orang lebih yang mengikut Yesus mendengarkan khotbah Yesus harus diberi makan. Yesus menuntut murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Krisis, saudara. Itu dimulai dari permintaan Yesus. Pasti Yesus tahu kondisi keuangan kas dari perkumpulan mereka pasti tidak mencukupi. Tapi Yesus kemudian menanyakan ini kepada para murid-murid, dan murid-murid menjawab bahwa oh ini perlu 200 dinar, oh di sini tidak ada tempat makan, tidak ada warung. Yesus mengajak murid-murid untuk menghadapi krisis, dan fokus awal dari para murid-murid adalah mustahil, tidak mungkin. Tetapi kemudian Kristus, Yesus mendorong terus untuk terus menghadapi krisis. Yesus tidak langsung kemudian segera bertindak dan melakukan mujizat. No, Yesus mendorong muridnya untuk terus memeras otak mereka, untuk terus berpikir. Sampai salah satu murid mengatakan, di sini ada anak yang punya 5 ketul roti, 5 potong roti, dan 2 ekor ikan. Tidak cukup pasti. Tetapi di tengah-tengah keadaan putus asa, apa yang disampaikan ini ternyata bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kebesarannya. Saudara-saudara, krisis itu pada akhirnya menghasilkan pengalaman baru dari murid-murid bahwa Yesus mampu mengucap syukur untuk 5 potong roti dan 2 ekor ikan, dan ucapan syukur itu mendatangkan berkat. 5.000 orang yang kelaparan, krisis pangan dapat terhandle, dapat mendapatkan solusi. Saudara-saudara, Yesus juga pernah membawa murid-murid menghadapi krisis di mana mereka hampir mati ketakutan karena mereka merasa bahwa perahu mereka akan tenggelam karena badai. Sementara itu mereka melihat Yesus tidur nyenyak. Ini krisis, saudara-saudara. Krisis mental, krisis emosi. Mungkin murid-murid merasa, kok kita dicuekin, kok kita ini dibiarkan saja. Ada krisis yang ada di dalam diri mereka, saudara-saudara. Bukan hanya tenaga mereka terkuras, pikiran mereka terkuras, emosi mereka teraduk-aduk karena melihat Yesus justru tidur seolah-olah kelelahan. Dan saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus menghardik badai itu dan menghardik murid-muridnya. Itu yang Yesus lakukan. Dan waktu menghardik murid-muridnya, Yesus mengatakan apa? Di mana imanmu? Kemana imanmu? Imanmu kurang. Yesus langsung berbicara tentang iman. Yesus tidak berbicara tentang apa yang mereka kerjakan dengan menguras perahu itu, dengan berusaha menyelamatkan diri. Yesus bicara dengan mereka tentang iman. Saudara-saudara, sekali lagi kita diingatkan, beberapa minggu yang lalu khotbah saya berbicara tentang satu rumus, bahwa krisis sama dengan, atau krisis adalah resiko atau bahaya plus peluang.
atau kesempatan. Krisis itu terdiri dari resiko, tetapi jangan lupa ada peluang, saudara. Dan murid-murid sering kali diajak Yesus bukan hanya untuk memperhatikan resiko, memperhatikan bahaya, tapi juga memperhatikan kesempatan. Dan seringkali Yesus ketika meminta mereka untuk dipaksa memperhatikan kesempatan, disitulah Yesus memberikan pengajaran, saudara. Itu cara Tuhan Yesus. Dan saudara, kira-kira tanggal 10 pada waktu hari Jumat yang lalu kematian Tuhan Yesus, jumlah korban dari COVID itu mencapai 100.000 di dunia ini. Dan saudara, kematian yang tercatat itu 2 kali lipat dari 8 hari sebelumnya. Saudara, butuh waktu 83 hari ketika jumlah kematian meningkat mencapai 50.000. 8 hari sebelumnya, itu berarti tanggal 2 April itu 50.000. Dan dari tanggal 2 April sampai tanggal 10, 8 hari berikutnya, berapa terjadi? Kematian double, saudara. 100.000 kematian. Dan benar, ini teori matematika yang kemudian disebut eksponensial, saudara. Dan kita bisa memprediksi betapa krisis ini seperti gulungan bola salju yang makin lama makin besar, saudara. Dan kita sebagai orang percaya, dalam keadaan yang seperti ini, apa yang kita harus kerjakan? Apa yang saudara dan saya harus lakukan, saudara? Dan kembali kepada apa yang menjadi pola dari Yesus memuridkan. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan kesempatan, karena Allah sanggup bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Jadi saya mau mengajak kita untuk merenungkan dan belajar di tengah-tengah krisis ini apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Saudara, saya melihat ada 2 hal yang kita perlu belajar pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, dewasakan imanmu. Karena Yesus membawa murid-murid untuk berada pada satu krisis, dan setiap kali dalam keadaan krisis, apa yang Yesus bicarakan? Iman. Imanmu kurang. Lalu Yesus mulai mengajar, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, imanmu kemana? Yesus pernah marah kepada mereka karena mereka seolah-olah melupakan pengalaman bersama dengan Yesus sebelumnya. Dan ketika mereka dalam keadaan kalut, mereka lupa bahwa yang ada di depan mereka adalah guru mereka yang tetap bertanggung jawab. Saudara, iman. Dewasakan imanmu. Mengapa? Hal ini membawa saya kepada apa yang Yesus ajarkan, yaitu tentang iman, saudara, dalam keadaan krisis. Bagaimana Alkitab menggambarkan tentang iman. Ada begitu banyak apa yang dikatakan Alkitab, tapi saya mau mengajak membaca dalam Yakobus 2 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kamu lihat bahwa iman itu bekerja dengan apa? Bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kata sempurna ini, saudara, kadang-kadang disalah mengerti. Karena kalau kita berpikir sempurna itu rasanya perfect dalam bahasa Inggris, itu mengandung pemahaman tidak ada cacat, tidak ada celah. Tetapi kata yang dipakai di dalam Alkitab sebenarnya yang diterjemahkan kata sempurna, harusnya diterjemahkan bukan hanya kata sempurna, tapi diterjemahkan kata yang lain, yaitu dewasa, komplit, tuntas. Berarti saudara, saya mau tanya, saudara-saudara yang sudah merasa dewasa, apakah saudara tidak ada celah, tidak ada kelemahan? Kita semua punya kelemahan. Tapi bedanya orang yang dewasa itu bagaimana memakai kelemahan ini justru untuk membawa karakternya jauh lebih baik. Itu bicara tentang kedewasaan, saudara-saudara. Dan saya setuju untuk menerjemahkan ayat ini dengan kata dewasa, sehingga kalau saya baca mengatakan seperti ini, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi dewasa.
oleh perbuatan saudara dan saya, iman kita ini didewasakan, saudara. Iman itu perlu didewasakan. Berarti kalau kita bicara dewasa, ada iman kecil dong. Iman anak-anak, iman kanak-kanak. Iya. Karena iman seringkali digambarkan itu suatu belief, kepercayaan yang bertumbuh. Berarti ada iman yang kanak-kanak, saudara. Iman yang masih belum komplit, belum matang, saudara. Dan contoh iman kanak-kanak, saudara. Contoh, misalnya menyanyi tentang hidup ini adalah kesempatan. Bicara menyanyi pujian itu, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Setelah nyanyi, saudara, sepanjang hari tidur, gak connect, gak nyambung sama apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia mengatakan hidup ini adalah kesempatan, tapi dia tidak memakai waktunya untuk memanfaatkan benar-benar hidup ini sebagai kesempatan. Itu contoh iman kanak-kanak, saudara. Betul kan? Kalau kita punya anak yang waktu mereka masih kecil, saudara, mereka gampang melupakan. Mereka kalau kita berjanji kepada mereka, mereka selalu ingat. Tapi kalau mereka berjanji kepada kita, kadang-kadang mereka sering lupa. Itu saudara. Iman kanak-kanak itu, saudara, iman yang cenderung selfish, cenderung mementingkan diri sendiri. Dan Tuhan ingin membawa kita menjadi iman yang dewasa, saudara. Bagaimana caranya? Iman yang dewasa itu dengan cara kita berbuat apa yang kita yakini, kita lakukan. Maka step by step iman kita akan menjadi dewasa. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya, ini pertandingan iman, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sekali lagi kata sempurna ditemukan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Dan kata itu sama dengan Yakobus pasal 2 ayat 22 tadi. Jadi saya bisa katakan, dan yang membawa iman itu kepada kedewasaan. Siapa yang membawa iman itu kepada kedewasaan? Ketika mata kita tertuju kepada Yesus. Pandangan kita tertuju kepada Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara, iman dalam keadaan yang seperti sekarang ini, dalam keadaan krisis, justru disinilah kesempatan untuk iman kita didewasakan, saudara. Iman kita dilatih, iman kita menjadi lebih matang, iman kita tidak selfish, tidak hanya berdoa minta berkati saya, Tuhan jagai saya, Tuhan lindungi saya, saudara. Saudara tidak harus ikut Yesus, saudara bisa berdoa seperti itu. Tapi yang membedakan, Yesus berdoanya seperti ini. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu yang membedakan, saudara. Iman yang dewasa adalah iman yang berbuat oleh karena apa yang dia yakini dan dia percayai. Nah sekarang, kalau kuncinya dalam menghadapi krisis ini justru kesempatan untuk kita mendewasakan iman kita. Mengapa? Saudara, ibadah-ibadah minggu yang korporat itu tidak ada, harus tidak ada, sekarang diganti dengan online, saudara. Di mana saudara, kalau saudara ada di rumah, saudara tidak ada yang mengabsen kita, apakah kita ibadah atau tidak ada, saudara. Ada gereja-gereja yang meminta untuk foto, ya mungkin itu mensiasati untuk tahu bahwa jemaatnya beribadah. Tapi siapa yang bisa tahu bahwa ternyata setelah waktu buka itu di skip, lalu nonton, setelah nonton nggak semuanya di bagian akhir lalu foto. Bisa tahu, saudara. Iman yang dewasa itu tidak seperti itu, saudara. Kita semua pernah menjadi anak-anak. Kalau anak-anak, saudara,
Kalau papa mamanya ada, kelihatan rajin belajar. Saya pernah melakukan itu. Tapi begitu papa mamanya nggak ada, saudara, ya kita melakukan sesuatu yang kita suka. Dan begitu tiba-tiba mereka seperti data, kita seperti serius lagi. Saudara-saudara apa? Iman anak-anak itu hanya berpikir apa kata orang. Hanya berpikir bagaimana orang melihat kita. Tapi kalau saudara mulai belajar untuk mendewasakan imanmu, saudara hanya percaya dan melihat bahwa mata Tuhan ada di mana saja. Dan dengan demikian saudara accountable, saudara berintegritas. Disitulah engkau diuji dan saya diuji iman kita untuk menjadi dewasa. Nah, ketika iman kita menjadi dewasa dengan kita mengatakan, melakukan apa yang kita katakan, do what you say and say what you do. Lakukan apa yang kau katakan dan katakan apa yang kau lakukan. Klop, maka saudara membangun iman yang dewasa dengan berintegritas. Nah, kalau begitu, apa sih yang kita harus lakukan? Pertanyaan. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita harus lakukan, saya mau fokus kepada Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 3 kata yang saya temukan, ada banyak kata di sini, tetapi saya mau fokus kepada 3 kata di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5, yaitu dipikul, tertikam, dan sembuh. Dipikul, tertikam, dan sembuh. Kesengsaraan kita yang dipikulnya, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 3 hal ini menuntun kita kepada hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis agar iman kita didewasakan. Teladani Yesus. Yang kedua yang saya mau tekankan adalah teladani Yesus yang rela memikul beban, berani menderita penolakan dan permusuhan, dan bersemangat untuk tetap menyembuhkan, bersemangat untuk memulihkan, bersemangat membawa smell, membawa bau harum kehidupan. Bukan smell of death, tetapi smell of life, bau kehidupan. Dan ini yang saya temukan di dalam 3 kata ini, yaitu dipikul, tertikam, dan disembuhkan. Yang pertama yaitu rela memikul beban. Yesaya pasal 53 itu berbicara tentang Mesias yang memikul kesengsaraan kita. Kata kesengsaraan atau bahasa Inggris sorrow atau pain itu berbicara tentang beban mental maupun fisik, saudara-saudara. Hari-hari ini banyak orang yang menanggung beban mental maupun fisik. Ketika mereka dalam keadaan sekarang bersin aja, itu membuat kita punya beban mental, saudara. Batuk aja, saudara, kita ngempet. Apalagi kalau di publik ketahuan batuk, saudara, itu seperti orang kusta, saudara. Waktu orang Yahudi itu, saudara. Jadi kadang-kadang kita batuk, kita tahan, padahal kita mau batuk dulu, saudara. 3-4 bulan yang lalu batuk, saudara, batuk. Bahkan kemudian kita pernah guyon-guyon, ada orang yang bersin, suaranya sampai kemana-mana. Wah, saudara. Tapi hari ini kalau saudara bersin sampai kemana-mana, saudara langsung ada respon, saudara. Ada beban yang mudah muncul di mana saja. Nah, kata sorrow atau kesengsaraan itu di dalam dictionary, Oxford Dictionary, diartikan seperti ini: a feeling of deep distress caused by loss, disappointment, or other misfortune suffered by oneself or others. Perasaan tertekan yang mendalam yang disebabkan oleh karena kehilangan, kekecewaan atau kemalangan yang disebabkan oleh yang dialami oleh orang lain atau dialami oleh diri kita sendiri. Perasaan tekanan yang mendalam
Saudara-saudara, Yesus telah menanggung sorrow, kesengsaraan saya dan saudara. Yesus memikul beban kesengsaraan kita. Buat saudara orang percaya, orang Kristen, saudara ketahuilah Yesus sudah memikul kesengsaraan saudara-saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, engkau tidak menanggungnya sendiri. Mungkin engkau bertanya, lalu caranya bagaimana Pak? Mungkin kita bertanya, tetap Pak, saya mengalami kesulitan, bagaimana hidup saya, gaji saya. Mungkin kita terus bergumul, saudara-saudara, tetapi saya mau katakan, saudara-saudara, Yesus menanggung kesengsaraan. Itu kita sering manusia bertanya, itu pertanyaan bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dan kenapa kita sering bertanya bagaimana caranya? Karena kita ingin pegang kendali. Kita ingin merasa aman, safe ketika kita tahu semua caranya. Padahal saudara-saudara, saudara yang suka makan enak, saudara nggak pernah bertanya bagaimana caranya makanan Anda bisa makan. Saudara makan, saudara tinggal makan saja. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada makanannya. Tetapi begitu untuk sesuatu yang tidak pasti, kita ingin tahu semua caranya. Pernahkah saudara berpikir bahwa Tuhan tidak harus memberitahu caranya bagaimana? Tidak harus laporan kepada kita, karena Dia Allah. Karena kalau Dia memberitahu kepada kita, kita akan mengatakan, oh gak mungkin itu, oh mustahil itu. Kita langsung seperti itu. Saudara, Yesus memikul beban kita. Dikatakan Matius 11 ayat 28 mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengajak kita untuk datang kepada Dia sebab Dia memikul beban kita. Jangan tanggung sendiri, sebab Yesus bersedia menanggung bersama dengan saudara-saudara. Hampiri Dia dan datang kepada Dia. Dan ini bicara tentang iman, saudara-saudara. Iman yang dewasa, di mana kita belajar mempercayakan beban kita kepada Tuhan. Dan ketika kita belajar mempercayakan beban kita kepada Tuhan, saudara harus tahu bahwa ada orang lain di sekitar kita yang juga punya beban. Sehingga kita juga harus mempraktekkan iman dengan rela memikul beban orang lain, menanggung beban orang lain, saudara-saudara. Jangan hanya mencari selamatnya sendiri, saudara. Itu Yesus tidak ajarkan. Yesus mengajarkan bahwa ketika kita dipikul bebannya, kita juga harus menolong memikul beban orang lain. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum apa? Hukum Kristus. Dalam kesempatan seperti ini kita perlu belajar memikul beban orang lain. Kalau kita bisa makan cukup, ada orang lain yang tidak bisa makan cukup, maka kita belajar memikul beban. Dalam keadaan seperti ini kesempatan untuk kita mempraktekkan iman kita, sehingga kita menjadi dewasa. Sudah ada teladan Yesus, sekarang lihat di sekelilingmu. Adakah beban yang dapat kita tanggung untuk meringankan beban orang-orang itu? Puji Tuhan, berapa waktu yang lalu ada yang menghubungi saya dan mengatakan, Pak, ini ada 200 masker Pak, saya nggak tahu bagaimana bisa dibagi. Saya langsung ingat ada orang-orang yang membutuhkan, dan puji Tuhan saudara. Lalu saya minta kemudian itu dibersihkan dan akan siap didistribusikan. Saudara-saudara, karena nggak mungkin kami satu rumah pakai 200 masker. Itu berarti maksudnya pasti bukan untuk saya sih. Itu maksudnya untuk membuat orang lain, beban orang lain diringankan. Saudara-saudara, bicara memikul beban, itu yang pertama yang harus kita lakukan, iman kita belajar memikul beban. Yang kedua, berani menderita permusuhan. Yesaya mengatakan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saya mengartikan tertikam oleh pemberontakan itu adalah suatu tindakan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga seolah-olah kitalah korbannya, saudara. Kitalah yang tertikam. Sekalipun saudara itu melakukan, orang lain melakukan kesalahan atau ketidakbaikan kepada kita, tetap kita belajar untuk seperti Yesus, tertikam oleh pemberontakan. Yesus menahan penderitaan itu, saudara.
Roma 12 ayat 17 sampai 21 mengatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18 mengatakan hiduplah berdamai dengan semua orang. Dalam keadaan seperti ini saya sedih karena ada debat di sosmed, debat di YouTube, beberapa hamba Tuhan yang saling serang, saudara-saudara. Saya sedih. Mengapa, saudara-saudara? Karena Yesus saja loh, itu membiarkan dirinya tertikam oleh pemberontakan. Dan kadang-kadang waktu saya mencoba mengikuti, saya belajar teologi, saya bisa mengupload diri saya sendiri di YouTube dan memberikan jawaban. Tapi saya tidak mau terjebak di dalam hal-hal yang sebenarnya menurut saya tidak penting. Kenapa? Karena mereka sebenarnya itu benturan antara dua teologi yang berbeda, Saya bisa jelaskan di balik pemikiran mereka. Tetapi saudara-saudara, saya tidak mau terjebak di dalam pemikiran bahwa nanti kalau ada respon saya akan meresponi lagi. Sementara saudara-saudara, dalam keadaan yang seperti ini harusnya peace, damai sejahtera harus lahir dari gereja. Di dalam kitab Zakaria, di dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa dari bait Allah muncul air hidup, dikatakan muncul ke arah timur dan dari situ terbentuklah sungai-sungai. Dan dikatakan di dalam kitab Yeskiel, semua pohon yang dialiri oleh air itu daunnya bisa menjadi obat, kata firman Tuhan. Dan ikannya menjadi begitu banyak. Harusnya gereja mengalirkan air kehidupan seperti ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada waktu Yesus ditangkap dan Pilatus bertanya, menurut kamu apakah kebenaran? Menurut kamu apakah kamu ini salah? Apa yang Yesus lakukan? Yesus hanya diam. Yesus hanya diam. Apakah kita lebih berhak daripada Yesus? Saudara-saudara, tertikam oleh karena pemberontakan berbicara, kita menyeberangkan kedamaian. Ketika saudara dan saya sampai pada titik ketidaktahuan, biasanya ada dua respon ekstrim. Ketika kita tidak bisa punya kendali bagaimana hari esok, bagaimana bulan depan, kita biasanya ada dua ekstrim yang muncul, yaitu ignorance, tidak mau tahu, dan yang kedua adalah panik, saudara. Yang tidak mau tahu itu seringkali menjengkelkan, karena mereka cenderung mengabaikan aturan dan tidak mau tahu. Pikiran mereka biasanya, kalau saya mati ya mati. Ya kalau mati sendiri. Tapi kalau mati ngajak-ngajak, saudara-saudara. Mati membuat orang lain susah, saudara-saudara. Ignorance. Bagaimana ekstrim yang lain? Ekstrim yang lain itu panik, saudara-saudara. Panik itu adalah ketakutan atau kekhawatiran yang tiba-tiba tidak terkontrol, seringkali menyebabkan perilaku liar yang tidak dipikirkan sebelumnya. Dua hal ini bisa menyebabkan kita seolah berada di dalam keadaan permusuhan, saudara-saudara. Di mana orang yang ignorance membuat kita jengkel, sebaliknya orang panik juga kita menjadi jengkel. Yang panik itu sering ditandai dengan tindakan yang berlebihan dan spontan, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa jadi tinggal di tengah keluarga yang seperti ini. Keluarga yang ignorance, tidak mau tahu, saudara-saudara. Sudah dikasih tahu pakai masker, saudara-saudara, ternyata pergi ke pasar, ternyata pergi ke mall, ternyata pergi ke banyak orang, dan kemudian saudara-saudara seperti gak mau tahu. Ketika pulang saudara khawatir. Sebaliknya juga mungkin ada yang super hati-hati. Sedikit-sedikit begini, saudara-saudara. Keluar sebentar, pulang dari rumah, saudara-saudara. Harus mandi, harus begini, saudara-saudara. Lelah, capek, saudara-saudara. Dan dalam keadaan seperti ini, saya mengingatkan, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar membawa damai. Tertikam oleh karena pemberontakan, belajar untuk tidak merasa bahwa kita harus membenarkan diri. Kalau itu orang tua, sabar saja, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau itu orang tua yang super ketakutan, sabar, ada waktunya untuk memberikan informasi. Dan saudara-saudara, tinggal bersama-sama bisa menjadi stressful, saudara-saudara. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara dan saya belajar
untuk menciptakan damai. Lakukan hal-hal yang positif di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, sehingga orang berfokus kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, iman yang ketiga dilakukan bersemangat untuk tetap menyatakan kesembuhan, menyatakan berita-berita yang menghiburkan, yang menguatkan. Segala penyakit dosa kita telah disembuhkan oleh pengorbanan Yesus. Tuhan Yesus memastikan kesanggupan penyembuhan ini dengan melakukan penyembuhan fisik. Waktu Yesus di muka bumi ini, Yesus melakukan kesembuhan-kesembuhan fisik. Tapi saudara, kesembuhan fisik itu bukan tujuan utama Yesus. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Ada waktunya Yesus menyingkir ketika orang-orang mencari dia untuk disembuhkan penyakitnya. Ada waktunya Yesus nyantai ketika ada Yosua, ketika Lazarus mati. Yesus kemudian tidak langsung bergegas menuju ke Betania untuk bertemu dengan Lazarus, walaupun itu adalah sahabatnya. Bahkan Yesus sempat berhenti ketika ada wanita yang menjamah jubahnya, dan wanita itu sakit pendarahan, padahal wanita itu sudah sembuh. Yesus ngurusi wanita itu. Kesembuhan fisik itu menjadi konfirmasi bahwa Yesus sanggup melakukan kesembuhan rohani. Tetapi yang terpenting dan terutama pesan yang Yesus sampaikan adalah kesembuhan rohani. Untuk apa sembuh fisik? Toh kita satu kali juga akan mati lagi, atau kita akan mati. Tapi kalau nyawanya, jiwanya hilang, saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Konteksnya kesembuhan rohani dari dosa, saudara. Itu konteksnya. Kita bisa jadi kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi karena sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi jangan sampai oleh karena kesedihanmu, kemarahanmu, justru rohanimu kemudian jauh dari Tuhan. Karena berarti you miss the point, engkau kehilangan poin. Sebab apa, saudara? Sebab nanti itu di dalam Wahyu dikatakan bahwa yang lalu itu tidak ada. Di sana nanti air mata, pikulan, semua kesakitan, kesengsaraan itu tidak ada, saudara. Saudara, kesembuhan rohani itu sangat penting. Di sepanjang Injil memang Yesus menyembuhkan, Yesus melakukan mujizat, tetapi setelah itu Yesus memberikan pelajaran rohani. Setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang, kemudian pasal yang lain Yesus mengatakan begini, Akulah roti hidup. Bukan berarti makan roti tok, tapi Yesus memperkenalkan dirinya, Akulah roti hidup. Setelah Yesus memberikan kepada wanita itu bahwa di sumur wanita Samaria, Yesus kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Akulah air hidup. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Don't miss the point. Krisis ini datang, saudara. Jangan sampai engkau miss the point. Engkau begitu sibuk dengan krisis ini, lupa ada perkara-perkara rohani yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu, saudara. Satu kali di dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39, di sana Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Itu penting buat Petrus. Mertuanya sakit demam, lalu Yesus sembuhkan, dan karena kesembuhan itu, lalu sore harinya ini cepat terdengar kabar kepada tetangga-tetangga, sehingga banyak orang yang sakit datang ke rumah Petrus di mana Yesus ada. Orang-orang yang sakit itu dikatakan Yesus sembuhkan mereka. Dan setelah itu Yesus tidur. Besok paginya apa yang terjadi, saudara? Yesus jam 4 pagi keluar berdoa. Ternyata ketika dia berdoa belum pulang-pulang, murid Yesus mencari dia dan mengatakan, Guru, ini sudah banyak orang antri, pasien antri supaya guru sembuhkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus malah menyingkir. Yesus tidak mau, saudara. Kenapa? Dan Yesus kemudian mengatakan ini dalam ayat 38 Markus pasal 1. Jawabnya,
Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara-saudara, Yesus tidak berfokus kepada kesembuhan fisik, tapi Yesus berbicara tentang berita Injil, berbicara tentang tujuan kedatangannya. Saudara, lebih utama untuk suatu jiwa diselamatkan daripada suatu tubuh disembuhkan. Sekalipun saya tahu kesembuhan itu diperlukan. Sebab di surga dikatakan, Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Saudara-saudara, aplikasi dari poin praktek iman yang ketiga, ketika berbicara tentang untuk kita bersemangat menyampaikan kabar kesembuhan, itu lebih berbicara tentang memberitakan Injil. Kesembuhan rohani, kesembuhan jiwa itu jauh lebih penting, saudara-saudara. Dan dari sini, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk tetap melihat perkara-perkara yang baik yang Tuhan bisa kerjakan. Jangan takut, jangan fokus kepada masalah-masalah saja, tetapi fokus kepada perkara-perkara yang positif, yang semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua semua yang suci, itulah yang kamu pikirkan. Seorang psikolog mengatakan begini, dalam keadaan seperti ini jangan saling menyalahkan, sebab ketika engkau marah, ketika engkau stres, ketika engkau takut, ketika engkau putus asa, di otak kita akan mengeluarkan satu hormon namanya noradrenalin. Noradrenalin ini adalah hormon yang merusak, yang menyebabkan sel-sel menjadi lebih cepat aus, cepat tua. Ini sel-sel hormon yang meracuni tubuh kita. Jadi sains sudah memberitahu kalau saudara dan saya fokus kepada ketakutan, kepanikan, stres, maka saudara justru penyakit gampang datang kepada saudara. Jadi cocok dengan firman Tuhan. Itu sebabnya penuhi hidupmu dengan sukacita, dengan firman Tuhan. Tolong orang lain, dan ketika engkau di-reject, ditolak, it's okay, sebab Yesus pernah tertikam oleh karena pemberontakan. Dan jangan lupa saudara, untuk tetap memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan, untuk kita bersama-sama kembali saudara-saudara meresponi firman Tuhan. Saya mengundang Anda yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk berdoa nanti bersama-sama dengan saya. Dia sanggup memikul bebanmu. Dia sanggup memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan ketakutan apapun yang kau hadapi. Dia Tuhan, Dia Allah. Asal engkau undang Dia, Dia datang kepadamu. Saya juga mengundang saudara yang mungkin hari-hari ini engkau merasa kecewa, engkau merasa berada di dalam satu keadaan yang engkau berada seperti stuck, ada di rumah saja. Saudara-saudara, ini kesempatan untuk imanmu didewasakan. Kau belajar melihat orang lain, belajar apa yang kau bisa lakukan. Kalau kau tidak bisa keluar, angkat HP-mu, angkat teleponmu, hubungi orang itu, ajak mereka bicara, ajak mereka untuk mencurahkan isi hatinya, kuatkan mereka. Ada yang kita bisa lakukan, saudara-saudara, untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu sebabnya saya mengajak kita untuk datang melalui pujian ini, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, dengar firman-Nya, mari datanglah. Dia selalu pedulikan engkau. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar. Bila hati terasa
menghampiri setiap pendengar, setiap saudara-saudara kami yang bersama-sama di dalam ibadah kami. Tuhan, Engkau datang kepada kami, Tuhan datang kepada mereka. Hamba-Mu berdoa yang sedih, Engkau angkat kesedihan mereka dan berikan mereka penghiburan Tuhan. Yang putus asa, Engkau berikan mereka Tuhan pengharapan. Yang mereka merasa beban berat, Engkau membawa mereka untuk menyerahkan beban itu kepadamu, dan Tuhan berikan kelegaan. Kami berdoa Tuhan juga buat kami yang dalam keadaan baik-baik saja. Sadarkan kami Tuhan, untuk kami memeriksa jiwa kami, memeriksa rohani kami Tuhan. Mungkin fisik kami baik-baik saja, keuangan kami tidak terlalu terganggu, tetapi bagaimana dengan jiwa kami Tuhan? Tolong kami untuk dapat melihat, dan ketika Kau melihat ada jiwa yang perlu diselamatkan, disembuhkan, Hamba-Mu berdoa Engkau jamah Tuhan, agar jiwa kami Tuhan mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus sesuatu terjadi. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan saya ingin menyampaikan kegiatan selama minggu ini tidak ada yang berubah, bahwa di dalam minggu ini tetap hari Selasa nanti saudara-saudara akan ada moment of restoration, doa bersama saudara-saudara jam 7.30 secara online. Kita juga akan melakukan layanan untuk doa bersama. Nanti akan diberitahukan ID meetingnya, baik di Instagram saudara-saudara SIM Restoration siap untuk berdoa bersama dengan kita semuanya. Puji Tuhan, juga hari Kamis kita akan juga ada komunitas tumbuh bersama saudara-saudara. Saya bersyukur buat para KTB leaders yang sudah setia dalam beberapa minggu, 3 minggu ini kami melakukan layanan online H2C, harap-harap cemas. Setiap kali kami buka laptop, kami buka HP kami, siapa yang akan bergabung saudara? Tapi puji Tuhan, anggota-anggota KTB yang tetap setia, walaupun tidak ada yang mengawasi, tetap setia untuk bergabung. Tuhan memberkati saudara. Kamis KTB bersama-sama di beberapa KTB yang ada, KTB Barat 1, KTB Barat 2, KTB Barat 3, dan KTB Timur, dan juga mungkin KTB Family nanti akan diadakan. Kita akan bersama-sama saudara untuk bertumbuh di dalam komunitas kita. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tetapi kita tetap bersatu di dalam hati dan di dalam roh saudara. Dan kita akan kembali di dalam ibadah online minggu depan saudara, di jam yang sama. Kami juga ingin menyampaikan bahwa bagi saudara yang jam 7 pagi sudah biasa beribadah, mulai minggu yang lalu kami sudah membuka akses YouTube channel kami untuk saudara bisa beribadah mulai jam 7 pagi saudara, dimanapun saudara berada, dan boleh bergabung bersama-sama kami. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan apabila saudara merasa diberkati, please saudara tulis komen kalimat pendek saja, sehingga kami juga merasa diberkati. Para tim multimedia yang bekerja keras akan dihiburkan ketika saudara memberikan komentar-komentar tentang Happy Sunday, terima kasih, dan lain sebagainya. Lakukan, karena itu juga melayani Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Dan itu sebabnya kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa dan juga mengakhiri ibadah kita bersama. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, ajar kami mengucap syukur di dalam segala keadaan. Timbulkan Roh Kudus perkara-perkara yang kami harus syukuri. Kami bersyukur buat kekuatan kesehatan, kami bersyukur buat berkat yang Tuhan sediakan. Kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan akan sediakan. Kami mau berdoa, setiap pendengar, setiap kami, setiap jemaat Tuhan, Engkau datang
menyatakan dirimu secara pribadi Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati pegawai-pegawai kami, memberkati juga saudara kami yang juga bekerja bersama dengan orang lain. Berikan kami hikmat untuk kami tetap menjaga kesehatan. Berikan kami damai sejahtera untuk kami berkata-kata yang positif, yang menguatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau mengakhiri ibadah kami dengan sekali lagi menaikkan segala hormat dan kemuliaan. Engkau berkati setiap tim musik, tim worship yang sudah hadir malam hari ini, hadir pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kekuatan yang baru, hikmat yang baru. Apabila engkau merasa kering, biarlah Tuhan mengalirkan air kehidupan yang membasahi jiwamu. Apabila engkau merasa jauh dari Tuhan, biarlah ada kehausan yang baru untuk mencari wajah-Nya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbung tempat penyimpanan makananmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu. Ketika engkau berjauhan, kiranya engkau saling menguatkan. Dan diberkatilah studimu, diberkatilah dimanapun engkau berada. Apa saja yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Jangan ukur keberhasilanmu dengan keberhasilan menurut dunia, tapi ukurlah menurut keberhasilan Tuhan. Ketika engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang setia. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday, dan bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah yang akan datang. God bless you all. Haleluya.